Halo rekan-rekan pelajar dan mahasiswa atau siapa saja yang tetap semangat belajar bahasa Inggris. Saya Yon SM juga tetap semangat temani Anda belajar sampai pintar. Marilah kita lanjutkan membahas lebih dalam tentang kata benda. Kata benda atau noun dalam kalimat bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Hal ini sudah pasti kita ketahui bersama. Sekarang kita akan membahas tentang liku-liku kata benda atau noun. Kata benda dalam bahasa Inggris dirinci dan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Tentu saja di sini saya tidak akan membahas tentang itu semua, karena dari awal kita sudah berkomitmen bahwa di sini kita mencari kemudahan bukan kesulitan. Marilah kita fokus saja pada dua macam benda, yaitu satu, non-count noun atau benda yang tidak dapat dihitung langsung 1, 2, 3 sehingga tidak mempunyai bentuk jamak. Dua, count noun atau benda yang dapat dihitung langsung 1, 2, 3 dan mempunyai bentuk jamak. Apa itu non-count noun? Yaitu benda yang tidak dapat dihitung langsung 1, 2, 3. Untuk menghitung benda ini, kita perlu ukuran atau wadah. Misalnya, gula tidak bisa langsung 1 gula, 2 gula, tetapi kita perlu ukuran atau wadah. Misalnya, 1 kilogram gula, 1 kilogram of sugar. Kita gunakan of untuk menyambung dengan bendanya. Untuk menyatakan banyak, khusus untuk benda yang tidak dapat dihitung atau non-count noun, kita gunakan kata much. Misalnya, banyak air, much water. Banyak gula, much sugar. Banyak uang, much money, dan lain-lain. Sedangkan untuk mengatakan sedikit, kita gunakan kata a little. Misalnya, sedikit air, a little water. Sedikit garam, a little salt, dan lain-lain. Untuk non-count noun, seberapapun banyaknya, kata gantinya adalah it, bukan they. Yang perlu saya tambahkan lagi adalah bahwa uang atau money termasuk non-count noun. Banyak siswa yang bingung antara uang dengan dolar. Jadi, uang atau money tidak bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak bisa one money, two money, three money. Tetapi dolar bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bisa $1, $2, $3 dan seterusnya. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada count noun. Marilah kita ikuti contoh ini. Hello Patrick. Hi, SpongeBob. Would you like something to drink? Yes, tea please. Would you like a treat? A little sugar. How much sugar do you want? A teaspoon of sugar is enough for me. But I need 2 teaspoons of sugar for my coffee. And I like a little cream too. Yeah, but you need to drink more fresh water. That's right, Patrick. I have to drink 2 liters of fresh water every day to stay healthy. That's for sure. Selanjutnya, marilah kita pelajari count noun atau benda yang dapat dihitung langsung 1, 2, 3 dan seterusnya. Benda ini ada bentuk tunggal dan jamak. Secara umum, dari tunggal ke jamak ditambah s atau es. Misalnya, one book tunggal, jamak 5 books. One pen tunggal, jamak 10 pens. One box tunggal, jamak 3 boxes. Jika sudah bersuara s, maka ditambah es. Namun demikian, ada juga benda yang tidak berpola atau disebut irregular plural noun atau tidak beraturan. Misalnya, tunggal, child, jamak children. Tunggal deer, jamak deer. Tunggal food, jamak feed. Tunggal goose, jamak geese. Tunggal louse, jamak lice. Tunggal man, jamak men. Tunggal moose, jamak moose. Tunggal mouse, jamak mice. Tunggal ox, jamak oxen. Tunggal sheep, jamak sheep.
Tunggal tooth, jamak teeth. Tunggal woman, jamak women. Untuk menggunakan benda tunggal atau jamak, baik yang beraturan maupun tidak, tetap seperti biasa, yaitu sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Dan benda ini tetap bisa dijelaskan menggunakan kata sifat seperti yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Untuk menyatakan banyak benda yang dapat dihitung atau count noun, kita gunakan many. Sedangkan untuk menyatakan sedikit, kita gunakan a few. Misalnya, banyak anak, many children. Banyak tikus, many mice. Banyak gedung, many buildings. Banyak rumah, many houses, dan lain-lain. Kemudian cara menyatakan sedikit untuk benda yang dapat dihitung, kita gunakan a few. Misalnya, sedikit anak, a few children. Sedikit gedung, a few buildings. Sedikit rumah, a few houses, dan lain-lain. Mari kita ikuti percakapan ini. SpongeBob, how many employees are there in Krusty Krab? Not many, there are only 2. But are there many customers? Yes, sometimes. Many customers make me busy and tired. Yeah, but if you don't have many customers, you don't get much money. That's okay, I don't need much money. Mr. Crab needs much money. Begitulah teman-teman sedikit tentang penggunaan kata benda. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat berlatih. Terima kasih. Keep learning, keep practicing, keep improving, and keep in touch. Teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah maju, dan ikuti terus program ini. See you in the next session. Goodbye for now.